Hello everybody, welcome back to CSI Zone. Nah, hari ini kita bakal bahas dua Bluetooth receiver terbaru yang masuk di CSI Zone. Ada Shanling Up 5 dan juga EVGO Blue. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Bluetooth receiver ini fungsinya untuk mentransmisi data dari ponsel kalian untuk didengarkan di perangkat ini. Langsung saja, daripada kalian penasaran gimana impresi Bluetooth receiver 2 jutaan ini, langsung aja cek video ini. Nah, ngomongin tentang Bluetooth receiver, ini merupakan perangkat yang baru-baru aja lagi ngetrend di dunia audio portable, dan mungkin Shanling ini lebih dulu main di dunia Bluetooth receiver, mulai dari Shanling Up 2, Shanling Up 4, dan sekarang ada Shanling Up 5 yang merupakan generasi terbaru dari Bluetooth receiver dengan seri Up series. Sedangkan EV yang lebih lama main di dunia desktop dan juga audio portable, atau yang lebih sering kita kenal dengan audio transportable karena device-nya lumayan gede, mengeluarkan Go Blue yang ukurannya mini banget. Ini termasuk revolusioner karena EV berani melangkah lebih jauh. Mereka mengembangkan perangkat yang benar-benar kecil namun punya kualitas yang nggak bisa diremehin. Nah, daripada kalian pada penasaran bagaimana impresi kita mengenai kedua perangkat ini, kita akan bahas nanti. Yang pertama, kita akan bahas mengenai build quality-nya dulu. So, kita mulai dari Shanling Up 5 dulu deh. Di tangan saya udah ada Shanling Up 5. Well, dari tampilannya ini enak banget digenggam nih. Ukurannya pas di genggaman saya. Saya suka build quality-nya karena Shanling Up 5 ini tampilannya memang classy banget. Yang pertama, housing-nya atau dari case-nya ini terbuat dari bahan metal. Metal ini dibalut dengan glass di bagian depan dan belakang, membuat kesannya tuh makin premium. Di bagian atas teman-teman bisa lihat ada 3 port, yaitu port untuk audio single ended, port balance yang ada 2 biji, yaitu balance 4/4 di tengah dan juga balance 2,5. Lengkap banget untuk output audionya. Di bagian samping ada tombol volume. Di samping kiri ini adalah tombol volume yang cukup keren, khas Shanling banget, yang menggunakan tombol sekaligus scroll wheel. Nyebrang ke bagian kanan nih ada tombol multifunction di mana kalian bisa ngatur gain dari tombol ini. Tersedia 2 gain, yaitu low dan high. Di bagian bawah ini adalah port USB dan juga port charging yang jadi satu. Sebagai informasi, Shanling Up 5 ini bisa difungsikan jadi USB DC dan dia udah support MQA. Nanti kita bahas. So, langsung aja kita bahas. Selanjutnya tuh masih berkutat dengan build quality, tapi kita bahas build quality dari EVGO Blue. Nah, sekarang kita bakal bahas build quality dari EVGO Blue. Kalau dilihat ukurannya, EVGO Blue ini kecil banget. Ukurannya cuma 3/4 dari Shanling Up 5 tadi nih. Dari bobotnya EVGO Blue ini juga ringan banget, dan dari bahannya EVGO Blue ini memadukan 2 bahan. Yang pertama itu adalah faceplate metal seperti ini, dan yang kedua itu kerangka berupa plastik, dan sepertinya ini adalah plastik ABS karena ringan banget. Untuk warna, perpaduan warnanya juga ngeblend dengan sangat sempurna, yaitu warna coklat dan juga hitam. Terkesan bener-bener mewah. Ngelihat body EVGO Blue ini, di bagian atas ada 2 port. Yang pertama itu adalah port 3,5 untuk single ended, dan yang kedua adalah port balance 4,4. Samping kiri ada tombol play and pause yang menyatu dengan knob volume. Cakep banget. Di bawahnya ada tombol untuk ngatur X-Bass dan juga X-Space. Nyebrang ke bagian kanan, ini adalah tombol power dari EVGO Blue. Dan di bagian bawah ini adalah port USB yang bersanding dengan informasi LED yang menunjukkan power. So, itu saja yang kita bahas di build quality kedua Bluetooth receiver ini. Langsung kita bahas fitur dari keduanya. Nah, ngomongin fitur,
Shanling Up 5 ini tergolong lengkap banget. Yang pertama itu tentu kita bahas tentang DAC-nya. DAC yang digunakan adalah ISS 9219C Dual, yang artinya dia punya 2 DAC. Plus ditambah lagi input USB dari Exmos dengan seri XUF208. Untuk Bluetooth chip yang digunakan adalah Bluetooth chip dari Qualcomm QCC 5120 dengan Bluetooth version 5.0 dan kodek digunakan cukup lengkap mulai LDSC, LDHC, aptX HD dan LL, dan juga pastinya Bluetooth sejuta umat SBC dan EEC. Nah, untuk output powernya Shanling Up 5 ini tergolong cukup keren, yaitu sekitar 90 mW at 32 ohm untuk single DAC, dan ketika mode dual DAC-nya dinyalakan adalah 112 mW at 32 ohm. Itu untuk single ended-nya. Dan untuk balance output-nya adalah 240 mW at 32 ohm. Support file yang didukung oleh Shanling Up 5 ini cukup lengkap, mulai dari DSD yang udah support hingga DSD 256 dan juga PCM 32 bit per 384 kHz. Dan Shanling Up 5 ini juga udah native MKA, sehingga teman-teman yang suka dengerin Tidal Music bisa melakukan streaming dengan Shanling Up 5 ini. Selain fitur yang berhubungan dengan audio, Shanling Up 5 ini cukup keren juga karena udah built-in screen, di mana dia dilengkapi layar OLED 0,96 inch dan juga support NFC. Untuk mikrofon yang digunakan di Bluetooth receiver ini, dia menggunakan Knowles Seasonic yang menjamin suara panggilan cukup bersih dan juga jelas diterima. Keren banget nih. Untuk ketahanan baterai, Shanling Up 5 ini mampu bertahan hingga 15 jam dengan catatan port single ended yang digunakan. Ini pun masih tergantung dengan volume yang kalian gunakan juga. Untuk port balance-nya, dia mampu bertahan digunakan untuk sekitar 11 jam. Dengan catatan tergantung volume juga. Masalah standby, Up 5 ini bisa bertahan sekitar 100 jam. Nah, setelah kita bahas mengenai spesifikasi dan juga fitur dari Up 5 ini, saatnya kita bahas tentang fitur dan spesifikasi dari EVGO Blue. Let's go. Nah, untuk fitur dari EVGO Blue ini, yang pertama dia menggunakan DAC dari Cirrus Logic, yaitu CS43131. Untuk Bluetooth chip yang digunakan, dia menggunakan QCC 5100 dan Bluetooth version 5.1. Nah, untuk kodek yang digunakan, dia menggunakan kodek pertama yang pastinya sudah support LDSC, LHDC, aptX Adaptive, aptX, aptX LL, dan juga EEC. Output powernya untuk Bluetooth receiver sekecil ini gede banget, asli. Yang pertama dari single ended-nya, dia mampu mengeluarkan output power sebesar 165 mW at 32 ohm. Dan untuk balance outputnya 245 at 32 ohm. Jadi terhitung ini Bluetooth receiver yang sangat powerful. Untuk Bluetooth receiver ini dia juga udah support file high res, yaitu 24 bit per 96 kHz. Namun tidak ada informasi tentang file DSD yang udah support. Ya, ini juga support DSD. Lanjut kita bakal bahas tentang mikrofonnya. Mikrofonnya udah cakep banget, dia udah mendukung mikrofon dari Qualcomm yang udah ditambah fitur ANC. Jadi suara panggilan yang dihasilkan jernih juga. Tambahan fitur yang menarik di Bluetooth receiver ini adalah fitur X-Bass dan juga X-Space. X-Space itu untuk menambah soundstage dan X-Bass untuk menambah bass agar lebih deep. Yang terakhir masalah baterai. Untuk Bluetooth receiver sekecil ini dia tahan 10 jam. Ini termasuk panjang ya untuk Bluetooth receiver yang ukurannya hanya nggak lebih gede dari kotak korek api. Udah kita bahas fitur dan fungsi dari EVGO Blue dan juga Shanling Up 5. Langsung aja yuk kita bahas tentang impresi suaranya. Untuk karakter umum 2 DAC Bluetooth ini kita bakal bahas dari EVGO Blue dulu. Karakter umum dari EVGO Blue ini netral banget dan lebih cocok untuk reference gitu ya. Karakternya benar-benar khas EV banget. Sedangkan untuk Shanling Up 5 ini, Shanling terkenal dengan suaranya yang balance dan emang bener
A5 ini menunjukkan karakter yang balance juga. Nah, untuk bahas lebih detailnya, yang pertama itu adalah EV Go Blue. Menurut saya yang menarik dari EV Go Blue itu adalah presentasi suaranya yang memang netral ya. Mulai dari low-nya yang rapi, deep, dan juga mampu menghasilkan bass yang punch, speednya juga oke, mid-nya juga sangat clear banget. Dan menurut saya mid-nya yang dihasilkan sangat bersih dan juga membuat kesan engaging dari mid itu keluar semuanya. Dan untuk high-nya lebih detail dan juga punya ekstensi yang sangat bagus. Karakter suara seperti ini mengingatkan saya pada DAC desktop juga, khasnya EV lah seperti itu. Jadi ini bisa dibilang miniaturnya desktop DAC EV. Lalu mengenai A5. A5 itu seperti halnya Shanling A2, A4, A5 ini masih membawa karakter suara yang mirip, yaitu balance. Semua frekuensi terkesan nyambung, mulai dari bass yang juga deep, smooth, dan juga mid yang cukup warm, masih terdengar cukup engaging, dan juga high frekuensi yang detail tapi nggak terlalu nusuk. Semuanya tuh dibalut dengan pas dan enak didengerin untuk waktu lama. Itu perbandingan suara yang cukup signifikan, di mana EV Go Blue ini bisa banget digunakan untuk sekedar mendengarkan musik yang baru kita mixing atau musik yang kita ingin kita dengerin seperti aslinya. Go Blue ini mampu menghadirkan suara yang bener-bener reference. Sedangkan A5 lebih cocok untuk lagu-lagu yang buat santai, lagu-lagu yang ingin kita nikmati tanpa kita memikirkan teknikalitas yang cukup ribet. Ini enak banget didengerin untuk waktu lama. Nah, sekarang kita udah bahas mengenai karakter suara, kita simpulin aja kira-kira mana yang cocok untuk kalian. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan saya untuk memilih Bluetooth receiver yang pertama itu adalah masalah koneksi. Keduanya udah bagus banget, yang udah support LDSC, yang artinya kodek tertinggi yang bisa dipakai untuk perangkat portable saat ini. Yang kedua adalah masalah ketahanan baterai, di mana A5 mampu menyajikan ketahanan baterai lebih lama dibandingkan EV Go Blue. Ini penting banget buat teman-teman yang suka traveling atau yang suka bepergian menggunakan portable DSC. Kira-kira mana yang lebih kalian butuhkan, walaupun keduanya menjanjikan ketahanan baterai lama. Yang ketiga, masalah karakter suara. Kalau teman-teman ingin setup EV di kantung kalian, ini adalah solusinya. EV Go Blue mempunyai karakter khas EV banget yang memiliki karakter detail dan juga netral. Ini cocok banget untuk kalian. Dan kalau teman-teman emang udah klop dengan suaranya Shanling yang balance dan juga santai, enak didengerin waktu lama, ini cocok banget untuk kalian, dimana karakter dari A5 ini masih searah dengan generasi Bluetooth receiver Shanling sebelumnya. So, pilihan ada di tangan kalian, dan mana yang lebih cocok kembali lagi ke budget kalian juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai komparasi dua produk ini, EV Go Blue dan juga Shanling A5. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share video ini biar teman-teman kalian semuanya tahu. Nah, untuk tetap dukung channel ini, please subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng supaya teman-teman semuanya dapat pemberitahuan ketika kita punya video baru. Thank you banget udah nyimak video ini, dan see you next time. CS Izon, your best audio buddy.